Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Ismawanto. Saya duduk di kelas 12 TKJ 1, bersekolah di SMK Negeri 1 Jakarta. Tujuan saya membuat video tutorial ini adalah untuk memenuhi tugas kompetensi keahlian saya, yaitu mempraktikkan perintah-perintah dasar di Linux. Dan yang saya gunakan saat ini adalah Linux Debian versi 6 sebagai operasi sistemnya. Oke, baik, kita lanjut saja. Bisa dilihat di sini ada tampilan login. Jadi kita harus login dulu dengan username kita. Oke, saya tulis username saya, yaitu ini dia. Tekan enter. Kita masukkan password. Oke, kita udah masuk, dan di sini kita menjadi sebagai user biasa atau general user. Jadi untuk melakukan perintah segala macam perintah, kita harus ke root atau ke super user. Oke, saya ketik SU. SU adalah singkatan dari super user. Jadi kita masuknya ke root. Oke, tekan enter. Ketikkan passwordnya. Oke, kita udah masuk ke root. Bisa dilihat di pojok kiri bawah itu root Debian home abib, dan kita sekarang berada pada direktori user abib. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu kita buat kita buat direktori kosong, atau tepatnya biasa disebut folder kosong. Oke, kita buat dengan perintah seperti ini. Bisa diperhatikan di layar bawah Anda sekalian. Kita ketik mkdir. Itu artinya adalah make directory atau membuat direktori baru, dan spasi nama direktorinya. Contoh saya, nama direktori saya folder abib. Oke, kita tekan enter. Untuk melihat direktori tersebut sudah ada atau belum, kita bisa ketik perintah ls. Kita ketik ls, tekan enter. Oke, kita lihat ada dua direktori di situ, yaitu yang pertama bisa diperhatikan di sudut kiri bawah layar, itu ada direktori folder abib dan direktori sobron. Oke, selanjutnya coba kita hapus direktori. Kita mencoba hapus direktori. Oke, kita hapus di sini direktori sobron dengan perintah. Kalau hapus direktori yaitu rmdir. Itu adalah singkatan dari remove directory spasi nama direktorinya. Oke, lalu tekan enter. Oke, kita bisa lihat apakah masih ada. Sudah tidak ada. Direktori sobron sudah tidak ada, dan hanya direktori folder abib yang ada. Oke, sekarang kita praktekkan untuk pindah ke direktori atau masuk ke direktori folder abib. Perintahnya yaitu cd spasi slash home slash abib slash folder abib. Oke, cd itu singkatan dari change directory, yaitu berpindah direktori. Oke, kita tekan enter. Oke, bisa diperhatikan di bawah layar itu kita sudah masuk ke dalam direktori folder abib. Kita bisa membuat
file kosong. Coba kita praktekkan untuk membuat file kosong di sini. Caranya yaitu dengan mengetik perintah touch spasi nama filenya. Oke, kita ketik di sini, coba file Habib. Oke, jangan lupa tambahkan txt. Txt itu adalah .txt itu adalah extension text, jadi hanya untuk editor teks saja. Kalau di Windows itu txt itu extension dari Notepad. Oke, kalau sudah diketik kita tekan enter. Oke, kita bisa lihat apakah ada file tersebut atau tidak. Kita ketikkan perintah ls, tekan enter. Lihat, file tersebut telah ada. Bagaimana jika kita ingin mengedit file kosong tersebut? Mudah saja, kita ketik perintah nano spasi nama file kita yaitu ini. Oke, kita tekan enter. Oke, ini adalah tampilan editor nano. Kita bisa mengedit segala macam konfigurasi di sini. Oke, karena ini adalah pembelajaran, kita ketik asal. Oke, kalau kita sudah membuat tulisan-tulisan, kita andai kata kita sudah mengedit, kita keluar dengan menekan Ctrl X. Oke, di sini ditanyakan bahwa apakah ingin merubah atau memodifikasi dari isi file tersebut. Karena kita sudah merubahnya, jika kita menyetujui, tekan Y, tekan enter, tekan Y. Oke, lalu kita tekan enter. Sip. Bagaimana tadi kita sudah mengedit file di directory nano. Bagaimana jika kita ingin melihat isi file tersebut? Dalam melihat isi file itu ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan perintah cat, yang kedua less, dan yang ketiga more. Oke, kita praktekkan. Yang pertama itu perintah cat spasi nama file. Kalau sudah, tekan enter. Bisa dilihat di sini, kalau perintah cat itu seperti bisa dilihat, itu membuka file secara keseluruhan sampai akhir. Jadi tidak bisa berkala atau tidak bisa melihat isi file tersebut secara dikit-dikit. Coba kita coba dengan perintah less spasi nama file. Coba, bisa dilihat di sini baris pertama telah ada, dan di sini jika kita tekan spasi itu akan ke baris selanjutnya. Jadi setelahnya membacanya berkala, tidak sekaligus langsung habis. Jika sudah ada baca tulisan N di sudut kiri bawah layar, dan jika sudah, kita keluar yaitu menekan Ctrl C. Kita tekan enter, kita tekan Ctrl C. Sorry. Oh, sorry, maaf. Jadi kita tekannya Ctrl Z. Oke. Tadi kita sudah dengan perintah less. Selanjutnya itu kita perintah more. Oke, kita ketik more nama file. Bisa dilihat di sini kita membuka file secara berkala. Bisa dilihat di pojok kiri bawah
itu sudah berapa persen kita melihat isi file tersebut. Jika kita tekan enter, dia akan bertambah persentasenya. Oke. Dan pencet spasi jika kita ingin mengakhirkannya. Begitu. Jadi seperti itu tadi, ada 3 cara untuk melihat isi file. Yang selanjutnya adalah kita coba untuk selanjutnya adalah kita coba untuk menggandakan atau mengcopy file. Kita bisa ketikan untuk copy yaitu CP. CP itu singkatan dari copy yang artinya menggandakan. CP spasi slash home. Selanjutnya ya, kita ketikkan di mana direktori file tersebut berada. Kita ketikkan. Ini dia. Jadi CP spasi di mana direktori itu file itu berada di direktori mana dan filenya apa, ya kan? Kita bisa lihat di sini /home /abib /folder abib /file abib.txt spasi. Nah, di sini kita kasih direktori tujuan. Untuk itu untuk mempermudah, kita buat di sini direktorinya sama, namun berubah nama filenya saja. Jika tadi file abib, sekarang namanya itu berkas abib.txt. Jika sudah, kita tekan enter. Coba deh kita ketik ls untuk melihat apakah filenya sudah tercopy. Bisa dilihat sudah ada, yaitu nama filenya berkas abib.txt. Itu adalah hasil mengcopy file dari file abib. Sekarang selanjutnya yaitu kita coba membuat folder baru di dalam direktori folder abib. Kita coba membuat mkdir spasi nama foldernya itu folder abib 2. Kita coba. Sudah ada ini direktori folder abib 2 di dalam direktori folder abib. Sekarang kita mencoba memindahkan file ke lain direktori. Kita memindahkan file itu dengan perintah mv, yaitu artinya move, yang berarti memindahkan. Mv spasi di direktori mana file tersebut berada. Dan jangan lupa nama filenya apa yang ingin kita pindahkan. Coba kita ingin memindahkan yang file tadi yang kita copy, itu kita pindahkan file berkas abib. Spasi direktori tujuan. Direktori tujuan. Dan kita akan perintah move ini atau perintah mv ini bisa digunakan untuk memindahkan file dan merename atau merename nama file. Coba kita di sini untuk memindahkan sekaligus mengganti nama filenya. Yang semula nama filenya itu yaitu berkas abib menjadi dokumen abib. Jangan lupa .txt. Bila sudah, kita tekan enter. Sip. Kita tekan ls untuk melihat apakah file tersebut masih ada di dalam direktori folder abib. Bisa dilihat tidak ada.
dan adanya itu file abib.txt dan folder abib2. Jadi tadi berkas abib.txt sudah berpindah ke dalam folder abib2. Coba kita masuk ke dalam folder abib2 dengan mengetikkan cd folder abib2 dan kita lihat apakah filenya ada. Oh ya, benar, dokumen filenya ada di dalam sini, berarti kita sudah memindahkan file. Dan selanjutnya yaitu coba kita untuk menghapus file. Oke, sekarang kita berada di direktori folder abib2. Kita akan menghapus file yang bernama dokumen abib. Cara menghapus file yaitu dengan mengetikkan perintah rm spasi nama filenya. Oke, jika sudah kita tekan enter dan kita periksa dengan mengetik ls. Setelah terlihat tidak ada file atau direktori apapun yang ada di dalam folder abib2. Oke, selanjutnya yaitu kita pindah ke direktori folder abib dengan cara mengetikkan cd spasi titik. Ini berfungsi untuk memindahkan atau change directory ke direktori parent atau direktori di atasnya. Kita bisa lihat dengan menggunakan perintah ls, kita bisa lihat. Lalu perintah selanjutnya yang saya ingin lakukan adalah menghapus direktori. Sebentar. Perintah selanjutnya yang saya ingin praktikkan adalah kita akan hapus direktori folder abib2. Menghapus direktori yaitu rmdir spasi nama direktori. Jika sudah, kita tekan enter dan kita ketik perintah ls untuk melihat. Lihat, direktori folder abib2 sudah tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan perintah-perintah yang selanjutnya, yaitu ada perintah lain yang menarik untuk dipraktikkan, seperti kalau kita ingin melihat spesifikasi dari komputer kita di Linux ini, kita bisa mengetikkan perintah yaitu seperti ini, cpu info spasi sorry bukan itu, tapi more spasi slash pros slash cpu info. Ini untuk melihat spesifikasi komputer kita dan tekan enter. Bisa dilihat spesifikasi dari komputer saya itu bisa dilihat sebagai berikut. Jika sudah, kita tekan enter. Oke. Dan perintah selanjutnya yaitu kalau kita ingin melihat status RAM, kita bisa ketik perintah more spasi slash pros slash mem info. Itu gunanya untuk mengetahui status RAM. Kita tekan enter, bisa dilihat ini status RAM saya. Inilah status RAM komputer saya. Kita lihat. Jika sudah, tekan enter, langsung berakhir saja, tekan spasi. Oke. Jika sudah, untuk melihat status RAM, ada perintah lain yang menarik, yaitu untuk melihat kapasitas hard disk di Linux dengan cara bisa diketikkan perintah df
spasi min H dan enter. Saya dilihat inilah kapasitas harddisk dari komputer saya, dan perintah selanjutnya yang saya ingin lakukan yaitu kita bisa melihat tanggal di Linux dengan cara mengetikkan perintah date. Date itu artinya tanggal. Kalau sudah, saya enter, bisa dilihat sekarang adalah hari Selasa 3 September jam 19.04 tahun 2013. Dan jika kita ingin melihat kalender, cukup ketik perintah kal, artinya kalender, lalu tekan enter. Bisa dilihat kalendernya telah muncul sekarang tanggal 3 September 2013. Oke, perintah selanjutnya yang ingin saya praktikkan adalah yaitu jika kita ingin mengetahui nama hostname atau nama komputer kita bisa ketik perintah hostname. Jika sudah, tekan enter. Bisa dilihat hostname saya di Linux ini yaitu Debian. Dan jika kita ingin melihat username kita yang sedang login atau melihat nama login kita cukup ketik perintah who, tekan enter. Bisa dilihat di sini saya login sebagai username Abib di terminal 1. Oke. Perintah selanjutnya yang saya ingin praktikkan adalah yaitu melihat free memory. Free memory itu sama seperti tadi, yaitu kapasitas memori atau status memori. Kita bisa ketikkan perintah free dan tekan enter. Dan seperti bisa dilihat, itulah status atau free memory kita. Dan tadi kita sudah mempelajari atau mempraktikkan banyak hal. Kita bisa melihat apa aja sih yang kita udah praktikkan di sini. Kita cukup ketik history. Oke, jika sudah, tekan enter. Bisa dilihat, inilah perintah-perintah yang telah kita lakukan tadi. Banyak sekali kan? Oke, yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat bahwa layar kita penuh dengan tulisan-tulisan. Kita bisa membersihkannya jadi agar terlihat bersih. Kita bisa mengetikkan perintah clear. Kita coba ketik clear, enter. Lihat, bersihan tidak seperti tadi. Itu gunanya perintah clear. Lalu yang selanjutnya, jika kita telah selesai dari root atau super user, kita keluar dari super user. Dan mengetikkan perintah exit. Ketikkan perintah exit dan tekan enter. Oke, ketikkan lagi. Bisa dilihat kita telah keluar dari super user dan menjadi super biasa. Menjadi user biasa, bukan super biasa. Dan mungkin udah banyak ya perintah-perintah dasar yang telah saya praktikkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para audien atau yang menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Oke. Ada beberapa perintah lagi yang sedikit saja ada 2 perintah lagi yang akan saya lakukan, yaitu kita akan coba merestart sistem operasi Linux. Namun
kita harus masuk ke super user atau root dulu. Oke, kita masuk, kita ketikkan password. Oke, kita sudah masuk ke super user atau root. Kita ketikkan perintah reboot. Ya, perintahnya itu reboot, reboot, yang artinya merestart dalam Linux. Jika sudah, kita tekan enter. Oke, dengan sendirinya sistem operasi Linux akan merestart. Oh ya, bisa dilihat tadi ada tampilan VirtualBox. Jadi saya di sini membuat video ini dengan menggunakan aplikasi VirtualBox di Windows. Untuk merekamnya saya menggunakan aplikasi Cam Studio. Oke, barusan kita telah merestart sistem operasi Linux. Kita tunggu sebentar biar ada meminta login user. Kita tunggu, sedang proses. Oke, kita tunggu, sabar. Oh ya, VirtualBox ini selain bisa VirtualBox ini yaitu merupakan aplikasi virtual atau apa namanya ya, bisa dibilang apa ya, Oke, kita tunggu sebentar. Untuk informasi tentang VirtualBox bisa cari aja di Google ya, karena saya bingung jelasinnya. Oke, sabar. Jika belum, coba kita tekan enter. Oke, sabar, sedang menunggu. Oke, kita bisa lihat Linux Debian sudah restart. Dia meminta login kembali. Dalam login ini kita juga bisa langsung masuk ke root, jadi nggak usah masuk ke user biasa dulu. Itu dengan mengetikkan perintah root itu untuk masuk langsung ke super user atau root. Tekan enter, dan password di sini adalah password root, bukan password user biasa. Kita ketikkan password rootnya. Bisa dilihat kita telah masuk ke root. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya praktikkan di perintah-perintah dasar ini. Semoga bermanfaat bagi para audien atau bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam kesalahan atau kekurangan di video tutorial ini. Jika merasa saya menyadari bahwa video tutorial ini masih banyak kekurangan, jadi mohon kritik dan sarannya bisa dilihat ke alamat email ini yang saya ketik. Bisa ke alamat email itu ataupun ke FB saya, yaitu nama FB saya, atau jika Twitter bisa di follow ke Twitter saya. Itu Twitter saya. Oke,
cukup pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perintah terakhir saya di perintah-perintah dasar Linux, yaitu halt atau shutdown. Tekan enter. Terima kasih.